silahkan kita berdiri dulu Mas, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo bro. Baik, nanti hitungan ketiga kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Seperti itu. 1, 2, 3. Indonesia. Pembelajaran atau pertemuan kali ini, identitasnya bisa dibaca di proyektor, yaitu menganalisis gangguan dan perbaikan pada sistem bahan bakar, karburator, dan injeksi. Nah, kebetulan untuk karburator kita sudah membahasnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita untuk sesi ini fokus ke sistem bahan bakar injeksi. Itu ya Mas ya? Oke, kita akan melakukan cek fisik dulu, barangkali panjenengan semua itu ada yang sakit. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah makan ya Mas ya? Mas Aan sudah makan? Oh ya, Aan ini Aan sudah makan? Mas Arofik? Sudah Wak. Iya. Aan sama Arofik itu ada face-nya agak Sama. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat.
3 nanti Anda semua untuk asesmen diagnostik non kognitif nanti bisa mengisi Google Form yang nanti saya berikan di grup WhatsApp. Itu ya Mas ya? Saya bagikan dulu. TSM 4. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti Anda sekalian mengisi asesmen diagnostik non kognitif yang ada di Google Form yang sudah saya share di grup WhatsApp. Oke, kita lanjutkan ya Mas. Nah, sebelum nanti kita lebih dalam sesi pembelajaran kali ini, untuk tujuan pembelajaran dalam kompetensi ini nanti ada 4 Mas. Melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, nanti Anda semuanya itu akan atau diharapkan satu, memahami prinsip kerja sistem bahan bakar injeksi. Kemudian yang kedua, Mas coba dibaca Mas Billy. Tujuan yang kedua Mas, yang keras Mas. Merawat berkala sistem bahan bakar injeksi sepeda motor. Ya Mas Farid. Yang ketiga dibaca. Menganalisis gangguan dan kerusakan sistem bahan bakar injeksi dan sepeda motor. Oke. Yang terakhir Mas Torik dibaca Mas. Terlihat nggak? Ya, coba. Memperbaiki sistem bahan bakar injeksi sepeda motor. Oke. Jadi pada intinya nanti Anda semua atau kita nanti di sesi pembelajaran kali ini tujuannya adalah bisa menganalisis gangguan dan bisa memperbaiki gangguan injeksi sepeda motor, khususnya pada sepeda motor Honda. Bisa disepakati ya Mas ya? Iya. Kalau bisa kita next, coba agak sedikit saya perbesar. Kita lanjutkan ya Mas. Oke, untuk skenario pembelajaran kita pada pertemuan kali ini nanti ada 3 sesi ya. Yang pertama nanti ada pembukaan. Tadi kita sudah menjalankan yang terdiri dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita senam belum, SBG belum, kesempatan kelas nanti kita sambil jalan. Kemudian yang selanjutnya ada diskusi kelompok ya, ada pembagian kelompok, analisis maupun presentasi setiap kelompok. Terus yang terakhir yaitu ada penutup yang meliputi ada refleksi, kemudian penyampaian sesi pelajaran berikutnya, doa bersama dan foto bersama seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti sebelum kita yodel, coba saya cek presensi dulu ya Mas ya. Kita cek menggunakan sesi online saja ya. Baik Pak. Oke, kita di Nah, untuk presensi ini memang sengaja sudah saya buatkan versi prinsipnya atau online. Jadi Anda semua maupun orang tua Anda nanti bisa memeriksa maupun melihat kehadiran Anda sekalian secara berkala. Kita di September. Saya bacakan yang pertama ya. Aan Widodo mana? Oke, hadir. Afifuddin hadir. Ahmad Dika Hadir Pak. mana? Oh ya, semangat sekali. Hadir. Ahmad Izan, Aldi Haris, Saya. Andika, Arofik, Hadir Pak. Arofik terus Awang Jalu, Hadir. Bangun Setiawan, Billy. Hadir. Oke, kita ke bawah ya. Ini hadir ya. Hadir Pak. Oke, terus Sandra, Hadir. Dayu, Hadir. oke, Dika, Hadir. Dwi Tolik, Hadir. Farid.
Faris, Fazal, oke, Vicky, Henry, Imam, Lukman, Reza, Mike, Muhammad Nurul, Fikri, Torik, Najib, Rafli, Ridho. Oke, Ridho tak kelihatan terlalu kecil mas ya. Namanya banyak ya mas ya. Ridho, Rizky, Wan, Rias, Wisnu, Yogi. Oke, baik. Ada yang belum saya panggil? Oke, alhamdulillah ini hadir semua ya. Ini ya mas ya. Baik, kita lanjutkan mas. Oke, seperti biasa kita harus melakukan yel-yel SMA karena yel-yel ini adalah secara nasional. Nah sekarang kami mohonkan berdiri semuanya, nanti saya panggil. Nanti seperti biasa tangannya mengeras ya. Kemudian nanti dengan semuanya jawab kalimat yang ada di sebelah saya. Saya mulai ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Satu kali lagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Kami selaku guru dan pendidik di sekolah tidak henti-hentinya untuk menyampaikan motivasi supaya nanti Anda semua bisa sadar bahwa untuk memperoleh kesuksesan itu untuk persiapan dari awal. Oke, saya sampaikan motivasinya nanti disimak ya mas, karena ini durasinya mungkin hanya sekitar 3 menitan, tolong disimak. Itu yang belakang ya mas. Mas Arofik ya, disimak ya. Ya tidak bro. Tolong diam. Tolong diam. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan aku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih nomor satu kan. Plan menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikkan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Plan menunjukkan nafsu lebih dinomor-satukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Oke baik. Coba mungkin Mas Torik atau siapa yang bisa menyampaikan apa yang Anda tangkap dari motivasi ini Mas? Mungkin Mas Torik bisa menyampaikan.
Belum? Atau yang lain silakan. Apa yang Anda tangkap dari video ini? Silakan. Nggak ada? Apa? Silakan Mas. Siapa ya? Fikri. Gimana Mas? Ya. Iya banyak. Iya. Tapi hasil dari ini apa, dari video ini yang kamu bisa perbaiki untuk lebih baik? Apa? Ayo, coba apa itu Mas Mike? Yang keras aja Mas. Apa? Atau Mas Wisnu sebelahnya bisik-bisik dan tadi. Apa? Kita bisa mengembalikan keadaan Terus untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya. oke, tepuk tangan untuk Mas. Jadi akhirnya gitu ya Mas. Ketika kita melihat sesuatu yang mohon maaf mungkin bisa dibilang negatif, atau mungkin kita berada di lingkungan yang kurang begitu nyaman dengan kita, tapi kita masih bisa untuk peduli dengan diri sendiri, dan kemudian kita nanti bisa mengubah lingkungannya atau mengembalikan ke hal yang positif. Intinya seperti itu. Sama halnya dengan Anda sekalian, Anda punya cita-cita di luar sana yang jauh lebih baik, makanya Anda semuanya harus peduli dengan diri sendiri. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti biasa, saya tak henti-hentinya untuk menyampaikan kesepakatan belajar ya. Yang pertama, seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti Anda sekalian bisa menyampaikan pendapat secara umum, tapi positif. Jangan mengandung bullying atau mengandung ejekan yang lain. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi saling menghormati antar teman di kelas ini. Nomor 3, jika ada satu murid berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran atau dengan penuh kegembiraan. Terus yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan penuh semangat. Sudah sepakat Mas? Sepakat ya? Atau ada yang mau menambahkan dari 6 kesepakatan ini? Belum? Oke, berarti sudah sepakat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya supaya nanti dengan fokus, ya. Nah, perintahnya adalah silakan siapkan diri dengan penuh rileks nanti dan pejamkan mata. Terus ikuti alunan nada dalam musik yang Anda dengar. Terus rasakan arti dalam setiap kata yang Anda dengar. Bayangkan Anda adalah perwujudan dari setiap kata yang hidup dalam setiap kata yang Anda dengar. Yang kelima, wujudkan setiap kata yang Anda rasakan dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Sepakat ya? Sudah siap ya? Silakan pejamkan mata terlebih dahulu. Ikuti alunan musik ini. Ini paling sekitar hanya 2-3 menit. Pejamkan mata semua, jangan tidur ya. Pejamkan mata ya. Pejamkan mata. Jangan di meja Mas, pejamkan mata, tetap duduk ya. Wes, pejamkan mata. Pejamkan mata. Pejamkan mata.
pejamkan mata tentu ya Mas. Silakan sekarang berdiri semuanya, masih dalam keadaan pejamkan mata. Semuanya berdiri Mas. Oke, semuanya berdiri sudah. Oke, kalau sudah pejamkan mata, sekarang buka matanya. Oke, apa yang Anda rasakan? Mas, dari apa yang Anda dengarkan ini, inti pada lagu ini apa Mas? Buka matanya, semuanya sudah buka matanya. Apa? Mas Budi apa tadi menyampaikan, silakan. Membangun negeri ini dengan apa? Kegembiraan. Terus yang lain barangkali mau menyampaikan? Generasi emas. Mana? Jadilah generasi emas. Oke, jadilah generasi emas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah sekarang kita sudah mulai masuk ke materi pembelajaran ya. Tolong yang masih pejamkan mata dibuka matanya ya Mas. Sekarang udah fokus. Ini jumlahnya berapa ini Mas? Ini yang ini. Satu. Ini dua. Berarti udah fokus. Oke. Asesmen yang berikutnya adalah ya, Mas bangun, buka matanya. Oke. Coba apa saja bagian atau komponen sistem kontrol elektronika atau EMS, engine management system pada sepeda motor injeksi. Coba kira-kira apa? Saya berikan waktu ya sekitar 1 menit untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti yang bisa silakan tunjukkan tangan ya Mas. Sudah ada yang bisa menjawab Mas? Coba apa? Gak apa-apa. Mas siapa tadi? Ya Mas Fajar silakan. Apa itu? Apa saja bagian atau komponen pada sistem SKE? ECU. Yang keras Mas. ECU. ECU. Terus apa lagi? Sensor. Terus? Aktuator. Itu? Ya. Betul. Coba tepuk tangan. Apa yang dijawab Mas Fazel, kita edukasi bersama dengan diskusi. Begitu ya Mas ya? Jadi pertanyaannya adalah apa saja bagian atau komponen sistem bahan bakar sistem kontrol elektronika atau EMS pada sepeda motor injeksi, yaitu ada ECU, kemudian ada sensor dan ada aktuator. Oke, kita next. Nah, untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini nanti kita menggunakan alur belajar merdeka karena kita sudah menggunakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, apa itu alur merdeka? Nah, bisa dilihat di ini ya, seperti kita sebelum-sebelumnya. Merdeka, M-nya adalah nanti mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian K-nya adalah koneksi antar materi, dan A-nya adalah aksi nyata. Itu. Kita langsung mulai dari diri. Oke, biasa pertanyaan tematik. Coba Mas, siapa yang mau membacakan ini? Minta tolong kesediaannya untuk membacakan pertanyaan ini. Ya, silakan Mas. Siapa namanya? Saya lupa. Mas Lukman ya. Yang keras ya Mas. Boyka adalah pengusaha terkenal yang tinggal di daerah tinggi sedangkan yang 2.500 sampai 3.900 DPR. Suatu hari Boyka membeli 4 unit sepeda motor Vario
Mungkin mode coba barangkali ada yang lain. Mode 3 Mas Faris mode berapa? 3. Mode 3. Apa alasannya? Yang keras Mas, yang keras apa? Berarti diskon mode berapa? 3. Tadi ada yang menjawab 4, siapa lagi? Mas Lukman tadi menjawab 4. Yang 3 semuanya atau hanya Mas Faris? Semuanya. Oke. Berarti alasannya karena apa ini? Ketinggiannya. Untuk prosedurnya nanti kita edukasi bersama-sama ya Mas ya. Yang penting basicnya Anda sudah paham, gitu ya. Oke. Langkah berikutnya silakan panjenengan membaca literasi yang sudah saya kemas dalam waktu ya Mas. Dan secara terbesar. Udah jadi ya, baca Mas? Oke, mari kita Mas Billy mungkin bisa membacakan Mas dari yang nomor 3 ini sampai ke ini Mas. Yang keras ya Mas. Sistem kontrol elektronik dari beberapa komponen sistem bahan bakar injeksi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat kami ketahui bahwa hanya ada 2 komponen yang kerjanya diatur oleh ECU, yaitu injektor yang pompa bahan bakar. Tentu untuk mendapatkan komposisi campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan mesin, dibutuhkan parameter lain untuk mengoreksi suplai bahan bakar. Disinilah peranan sistem kontrol elektronik digunakan untuk mengatur suplai bahan bakar. Terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi suplai bahan bakar, yaitu Oke, terima kasih. Nah, tadi di awal kita ada pertanyaan asesmen ya. Komponen sistem kontrol elektronik itu ada berapa saja? Tadi Mas Fazal menjawab ada ECU, kemudian apa Mas? Sensor dan aktuator. Nah, coba kita kupas ECU itu apa, sensor itu apa, aktuator itu apa. Nah, kalau di modul yang saya tayangkan ini ya Mas, ECU bisa dilihat ya Mas, bisa dipahami. ECU adalah sebuah perangkat elektronik atau engine control module atau electronic control module yang sebagai otak utama dari motor injeksi itu adalah ECU. Kalau kita menganalogikan di sepeda motor karburator itu hampir seperti CDI, tapi kalau di injeksi adalah ECU-nya, gitu ya Mas ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Coba kalau sensor ada yang bersedia dibacakan Mas? Silakan. Ya, silakan. Siapa tadi yang saya bilang? Mas Faris, silakan. Akan atau Faris? Ya, yang keras ya Mas. Sensor merupakan komponen sistem kontrol elektronik yang berfungsi untuk memonitor suatu kondisi atau nilai-nilai tertentu. Kondisi ini dapat berupa getaran, suhu, gerakan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Data yang diperoleh sensor kemudian dikirimkan ke ECU untuk dijadikan dasar penentuan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor. Oke, baik. Bisa diambil kesimpulan bahwa sensor adalah suatu komponen injeksi yang bertugas untuk mendeteksi suhu, gerakan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Intinya untuk mendeteksi sesuatu yang terjadi di komponen itu atau di unit motor itu. Gitu ya Mas ya? Mas Khalid paham ya? Sensor apa sensor? Ya sensor apa artinya? Apa? Sensor apa Mas? Sistem kontrol elektronik. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memonitor bagi kondisi atau nilai tertentu. Nilai tertentu itu apa saja? Gerakan suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain. ya semuanya bisa dipahami ya Mas
ya. Oke, kita lanjutkan ke yang sensor aktuator. Oke. Nah, kalau aktuator saya jelaskan ya. Aktuator adalah sebuah komponen pada sepeda motor injeksi yang berfungsi menerima perintah daripada ECU melalui sensor. Jadi nanti misalkan ini sebagaimana ini ECU itu ada di sebelah saya, kemudian mungkin mulut itu adalah sensor ya, saya merasakan haus, kemudian si aktuator ini mengambil satu gelas air jus ya, atau jus semangka, kemudian saya minum. Itu kalau injeksi seperti itu intinya Mas. Jadi ada ECU, ada aktuator, ada sensor. Sudah digambar ya Mas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya pertanyaan formatif yang berikutnya. Nah, dilihat terus dijawab nomor poin A. Kalau belum tahu ya jawab saja belum tahu. Kalau sudah tahu nanti jawab. Kalau misalkan belum tahu nanti kita bahas bersama-sama. Ada yang sudah tahu? Coba sambil dibuka modulnya barangkali ini ada. Nah, ini lama ini sudah belum pada belajar semalam ya Mas ya? Belum. Oke, nanti kita bahas. Oke, kita sepakat nggak kalau pertanyaan ini kita simpan untuk nanti? Sepakat ya? Jadi ini nanti di slide nomor 15 kita simpan dulu. Begitu ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini di materi sambil saya perjelas lagi. Tadi Anda sekalian sudah membaca sistem kontrol elektronik pada sepeda motor. Itu ada ECU, kemudian ada ECM, kemudian ada sensor, kemudian ada aktuator. Nah, ECM itu panjangannya apa Mas? Engine Control Module. Kalau ECM, ECU panjangannya apa? Engine Control Unit. ECM. Oke. Kalau sensor tadi sudah ya. Sensor kira-kira di motor injeksi ada apa saja Mas? Anda semua kan pasti kesini bawa sepeda motor ya. Rata-rata motornya kan sudah injeksi atau belum? Ada yang belum injeksi motornya? Siapa? Saya. Oh ya. Siapa? Piston sama Pias. Pasti karburator. Nggak apa-apa, semoga tahun depan atau bulan depan bisa beli ya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Kita lanjutkan Mas. Ya. Nah, jadi di SKE atau di TMS pada sepeda motor injeksi itu ada input sama output. Inputnya itu adalah sensor. Nah, ada yang pertama TP sensor atau throttle position sensor. Terus yang selanjutnya IOT sensor, engine oil temperatur. Terus ada CKP sensor, crankshaft position sensor. Terus ada oksigen sensor. Kemudian outputnya atau aktuatornya itu ada pompa bahan bakar, injektor, ignition atau pengapian, dan mil itu apa? Ya mil kode, tapi kepanjangannya apa? Belum tahu. Oke, saya kasih tahu ya Mas. Mil. Ini
adalah malfunction indikator rem. Ini letaknya di mana kira-kira Mas? Di bagian speedometer atas atau bawah? Atas. Biasanya warnanya apa ini? Warnanya oranye, kuning-kuningan ya, tapi cenderung ke oranye. Itu namanya biasanya mil atau check engine. Oke, kita bisa lanjut ya Mas ya? Oke. Mil apa tadi Mas? Coba Mas siapa ya? Ya Mas Chandra, mil apa panjangnya? Apa? Yang keras. Nah, coba dibantu Mas. Ya Mas, ini siapa namanya ya? Mas Afman. Mil apa panjangnya? Apa? Coba Mas Fazel, apa kepanjangannya? Malfunction indikator rem. Nah, ingat-ingat, mil kepanjangannya adalah malfunction indikator rem. Dia adalah sebagai lampu untuk mendeteksi suatu kerusakan yang ada di sepeda motor injeksi. Kita next ya Mas? Oke. Nah, tadi ini kan pertanyaan masih sama, tapi tadi sudah dibahas ya. Jadi komponen pada sistem kontrol elektronik itu ada apa saja? Ada ECU, sensor dan aktuator. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, nah sekarang kita memasuki sesi ruang kolaborasi. Nanti seperti biasa kita adalah diskusi kelompok. Nanti akan mendiskusikan sebuah kasus yang sudah saya himpun dari pengalaman saya pribadi, karena kebetulan saya di rumah membuka suatu jasa pelayanan atau servis sepeda motor. Siap ya Mas? Oke. Saya bacakan dulu untuk diskusi kelompoknya, untuk etika diskusinya, yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun dan bersifat objektif. Yang ketiga, menghargai waktu dan menghargai pendapat murid lain. Yang keempat, dapat menghidupkan suasana diskusi antar kelompok. Yang terakhir, jujur dan tanggung jawab. Dipahami dan dimengerti? Ya. Bisa ya? Bisa. Ini artinya etikanya nanti ketika Anda sekalian melihat suatu kasus kemudian dianalisa, nanti Anda itu harus jujur dan bertanggung jawab. Ketika melihat kasus yang saya sajikan, jenengan tidak boleh mengada-ada maupun berargumentatif yang negatif atau asal. Jadi harus jujur, bertanggung jawab sesuai sesuai keilmuan dari modul-modul yang pernah Anda baca. Sepakat ya? Ya. Oke, sepakat. Nah, langsung saja kita buat kelompok terlebih dahulu Mas. Karena kita jumlahnya tadi 33 ya Mas ya? 33 kita bagi menjadi ini kalau satu baris ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita bagi menjadi 34 dibagi menjadi 6 kelompok Mas ya. 6 kelompok saja ya. Nanti teknisnya adalah dari pojok kanan Mas depan nanti menyebutkan angka 1 sampai 6 terus 1 sampai 6 zigzag. Nanti bagian yang dapat angka 1 berarti langsung menggerombol di angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Biar kita tidak ngantuk, kita berdiri sambil menyebutkan angka. Berdiri dulu Mas. Yuk berdiri dulu Mas. Dan sekarang berdiri. Berdiri semuanya Mas. Berdiri semuanya. Mas berdiri. Sudah ya Mas? Berhitung Mas. Yang keras loh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
Satu. Dua. Lima. Empat. Lima. Enam. Oke, sekarang monggo berkelompok yang dapat satu-satu, dua-dua seterusnya. Ini yang nomor 1 berarti yang di belakang sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya di depan. 6. Tapi alat tulisnya di bawah. Alat tulisnya di bawah ya Mas ya.
bagian kode DTC. Saya kasih waktu ya 2 menit untuk mereview kembali. Coba 2 menit di kode DTC yang tabel itu mas. Buka masing-masing kelompok yang tabel-tabel itu. Yang tabel kode DTC itu. Nah ini. Sudah semua? Jangan. Ya, lihat dulu, dipahami, angan-angan, diresapi. Nanti kalau sudah, saya tayangkan contoh kasusnya. Dimulai dari sekarang, 2 menit untuk memahami kode tabel DTC. Jadi polisi. Oke. Sudah 2 menit ya mas ya? Atau belum? Belum. Ya, monggo sih paham. Oke, sudah ya mas ya? Atau 2 menit kurang? Kurang? Baik, saya tambahin lagi, monggo 3 menit lagi. Untuk ini tolong diresapi ya, dan kalau bisa hafal nanti dipakai terus sampai anda itu SK uji sertifikasi kompetensi. Serius sekali di sini. Ini mana? Dia coba. Oh ya. Cukup ya mas ya? Cukup ya? Yang kelompok 1 cukup ya? Kelompok 2 cukup? Kelompok 3? 4? 5? 6? Oke cukup. Nah kalau cukup silahkan perhatikan kasus berikut ini. Sekarang kasus yang pertama dulu. Ya. Kasus pertama kebetulan foto saya ya mas. Ya ini apa kasus nyata di rumah Anda, kemudian saya ambil video atau dokumentasinya. Jadi yang ada dan ini adalah kondisi real di lapangan saat ada troubleshooting di sepeda motor. Siap ya mas? Monggo setiap kelompok nanti untuk misalkan hasilnya seperti apa nanti ditulis dulu, nanti kita presentasikan di sini. Gitu ya mas ya? Paham? Oke, kasus 1 ini.
Yang sudah berapa? Sudah 2 kelompok. 1, 2. Yang mau diulang jam 3. Coba gimana kelompok yang 2 kelompok ini bersedia nggak kalau mau diulang? Kalau tidak, kita kasihan sampai yang belum paham. Jadi kita sepakati ulang 1 kali ya. Tolong yang ini disimak, perhatikan. Kalau misalkan sudah tahu hasilnya atau ketemu permasalahannya di mana, tolong rahasia setiap kelompok. Diulang ya. Nah, sekarang kalau sudah monggo didiskusikan masing-masing kelompok. Saya kasih waktu untuk berapa? Waktu? Bagi yang sudah berarti dimatangkan, nanti kita presentasi di sini. Kita acak. Saya kasih waktu ya mungkin 3 menit mas. Apa yang terjadi berdasarkan itu. Ya mas, nanti ini saya buat undian dulu. Nanti yang maju nomor terendah nanti maju. Sepakat ya? Antar kelompok nanti ambil berembak. Sekarang sudah cukup diskusinya atau ada tambahan? Sudah. Kalau sudah, setiap perwakilan kelompok maju ini diambil. Nanti ini dulu apa namanya? Ya. Maju satu kelompok satu. Ambil dulu. Ini dulu apa namanya, siapa yang mau ambil dulu? Saya. Ayo mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Wisnu Adwibowo. Nama saya Jumbo Basri. Nama saya Ketika Sopekan. Nama saya Pak Setiawan. Nama saya Ibu Pratama. Sekian perkenalan dari kami. Kami ingin menjelaskan hasil Analisa dari kelompok kami ya, bro. dari kasus 1 kita mendapati 8 kedipan dari kode mil. Ya, 8 kedipan itu menunjukkan kerusakan pada TP sensor atau throttle position sensor. Next, yang kedua Mendapati 9 kedipan yaitu sensor IAT, intake air temperatur. Berapa kedipan mas? 9. Yang pertama tadi berapa? 8. Kedua? 9. Yang ketiga berapa? Enggak? Yang ketiga 12 kedipan. Menunjukkan kerusakan injektor. Coba kelompok yang lain gimana kira-kira setuju atau tidak ini? Coba ada yang sekarang jujur, ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 6 ya? Kelompok 6 ada? Kelompok berapa? Berapa, Mas? Nah, coba yang lain sih sama atau enggak? Coba. Jujur ya. Yang belakangnya sama. Yang ini? Yang ini kelompok ini? Sama atau enggak? Oke, berarti nanti yang beda memaparkan yang ini ya. Yang karena ini yang sudah sama berarti cukup perwakilan ini. Sepakat ya? Oke. Lanjut Mas. Sudah. Ya sekarang berarti Sekian analisa dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang berbeda lagi tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Ya maju berarti memaparkan. Ini. Ya itu dulu Mas. Silakan. Ayo bro, maju bro. Ayo silakan Mas. Ini kelompok 6 ya. Kelompok berapa? 2. Kelompok itu 2. Oke. 1. Ya, yang lain dengarkan dulu Mas. Dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisa hasil dari kasus 1, yaitu kasus 1 pertama mendapati 8 kedipan, yaitu yang mengartikan throttle position sensor, dan yang kedua kode 9 yang mengartikan intake air temperatur. Terus? Yang terakhir, Hanya 2 toh. Ya oke, tadi kan beda. Ini kelompok yang lain kok tidak ada yang mau ditanyakan enggak ini? Atau belum? Itu kamu yang berbeda ketemunya hanya 8 dan 9 atau gimana? 8 Berisi, berarti yang berbeda ya ini. Nah, menurut saya ini bukan berarti kita mendiskriminasi atau apa ya. Ini kan kita coba nanti kita apa namanya? Kita review yang betul itu yang mana. Karena yang berbeda yang satu, yang lainnya sama. Itu ya. Oke. Ini sementara jangan ada pertanyaan dulu untuk kelompok ini. Nanti barangkali mana nanti repot salah kaprah. Nanti saya yang meluruskan. Itu ya. Oke, silakan ditutup dulu Mas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
8 ya. Disimpan dulu. 1, 1 juta kan nggak usah bilang sumpah saya Pak gitu. Mana Mas? Masuk guys. Coba ditutup ini. Nah, tadi kan katanya ada 3. Ya. Ada 3. Saya tulis ulang. 8, 9, sama 12. Ini 8 tadi apa? T, S. Ini I, A, E. Ini injektor. Nah, dari ketiga ini siapa yang bisa menjawab? Mana yang sensor, mana yang aktuator? Silakan tunjuk tangan. Ya langsung 3 yo. Siapa? Ayo Mas. Basin dulu tadi. Maju atau dari situ? Maju aja. Maju aja nanti tulis biar semuanya melihat. Maju saja. Yang keras nanti suaranya yang keras. Biar nanti merasakan kalau di depan itu seperti apa. Ya, ini belum sampai nanti dijelaskan teman-teman. Ya bicara saja, dijelaskan ini termasuk apa. Coba dijelaskan dulu kenapa termasuk sensor, kenapa aktuator. Kamu mau menyampaikan ke teman-teman menghadap ke sana. Ayo. Tadi kan kesepakatan diskusinya adalah menyampaikan pendapat ya. Coba ini kan termasuk pendapat dari keilmuan yang sudah dibaca. Ya. Kalau yang ini sudah jelaslah namanya aja ada sensornya, pasti sensor. Ya terus, ya kenapa TPS? Ya terus, ya bisa dulu ya. Karena ini ada namanya sensornya. Terus Kalau IAT ya sering dengar sensor. kenapa alasannya? Belum tahu. Nah, yang injektor Aktuator. Kenapa? Melaksanakan tugas dari sensor. tugasnya ngapain injektor? Memompa. Hah? Memompa? Bener atau salah Mas? Weh, nanti dijelaskan tadi yang mau maju Mas Judi. Sekarang tangan dulu Mas Basel, tepuk tangan. Ayo Mas Judi. Ini bener atau salah ini Mas? Bener, coba dijelaskan alasannya. Kamu coba sini. Sama teman-teman pengadap. Yang lain diperhatikan ya Mas. Mas yang belakang perhatikan sini. Jadi kalau TPS pun jelas namanya. Ya alasannya apa? Jangan hanya apa
belum. Nah, ini injektor. Sektor kan mengerjakan tugas dari sensor. Ya, tugas injektor ngapain? Apa? Menyemprotkan bahan bakar. Nah, oke, betul. Tepuk tangan, Mas. Nah, tadi rata-rata ini alasannya adalah karena ada namanya, Pak. Karena ini ada namanya itu alasannya benar, tapi itu tidak menjiwai seorang pelajar atau ilmuwan. Jadi logikanya begini, Mas. Ketika kenapa itu disampaikan alasannya atau fungsinya. Misalkan begini. Taruhlah minyak sama wajan. Mas, itu namanya minyak sama wajan. Kenapa disebut minyak sama wajan? Karena itu alat menggoreng, Pak. Karena untuk fungsinya adalah untuk menggoreng. Misalkan ikan, itu disebutkan. Jangan karena ada namanya. Bisa dimengerti ya? Oke, nanti ini kita sambil ulas. Kemarin kan sudah saya sampaikan modul tentang EMS ini atau SKI. Nanti kita baca-baca terlebih dahulu ya. Nanti kita baca ulang. Nah, untuk yang TPS, kenapa TPS, Pak? Throttle Position Sensor. Ini termasuk sensor karena TPS berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara. Jadi ketika TPS itu mendeteksi di throttle itu ya, Mas, di throttle ya yang kemarin kita sudah tayangkan ya. Di throttle itu ketika nanti si TPS ini buka, dia akan mendeteksi, oh ini mesin dimasukkan udara sekian persen atau sekian banyaknya. Dan nanti si TPS ini kan sensor, dia mengirim sinyal ke ECU. Jadi nanti si TPS ini akan mengirimkan sinyal ke ECU. Kemudian setelah ECU diproses, ya, setelah ECU diproses nanti ini udaranya misalkan taruhlah 10 mili atau 10 mil. Nah, kemudian nanti akan memerintahkan si injektor untuk menyemprotkan bahan bakar sejumlah, harus bisa diimbangi. Misalkan ini 10 mil bahan bakarnya, berarti nanti bahan bensinnya mungkin nanti bisa 2 mil atau 3 mil atau 4 mil. Karena jangan sama antara udara sama bensin, jangan 1:1, jangan. Misalkan ada perbandingan namanya adalah 1:8, 1:12, tergantung spesifikasi mesin. Misalkan 1:8, misalkan seperti itu. Berarti satunya adalah milnya satunya adalah bahan bakar, 8-nya adalah udara. Seperti itu. Ini hanya sebatas untuk memudahkan kita. Mas Raffi jangan tidur, ya, jangan tidur. Nah, ini udah paham yang kasus 1 ya, Mas? Ya, Mas? Yang kasus 1 berarti total ada 3 ya. Ingat-ingat ya, 8 itu termasuk TPS, Throttle Position Sensor. 9 IAT, intake air, terus 12 adalah kita biar tidak ngantuk, silakan dengan semua berdiri. Kemudian kita ke kasus 2 ya. Tolong berdiri semua, Mas, karena ini udah malah situasinya gelap ya. Kita ke kasus 2. Yang di belakang berdiri, Mas, biar kita lihat ini, Mas. Oke, kita ke kasus 2. Nanti diskusi sudah kelompok ya, tapi berdiri biar ini ada yang ngantuk, ada yang tidak. Tolong sudah bisa dimulai ya, Mas ya? Bisa dimulai ya? Bisa. Semuanya diperhatikan di depan sini, Mas.
Sudah. Sudah atau belum? Masa mau diulang lagi? Ya. Ada yang mau diulang? Itu kelompok yang lain? Serius? Itu yang belakang mau diulang enggak? Yang kurang meyakinkan jawabannya diulang atau tidak? Semuanya tidak? Silakan duduk didiskusikan. Sudah belum Mas? Sudah? Kalau sudah sekarang sudah? Nah sekarang perwakilan kelompok saja tadi. Berarti sekarang dibalik yang tadi maju nomor 1 dan nomor 6 perwakilan saja berarti 1. Ini kelompok berarti yang maju cukup 1 saja dari hasil musyawarah kalian. Seseorang ya 1 orang saja, tapi setiap kelompok nanti kita tutup dulu. Ini dituliskan aja Mas. Tiap kelompok dituliskan maju ini Mas. Maju saja. Dituliskan hasilnya berapa Mas? Terus terserah yang mau tuliskan tuliskan aja. Ayo bersujud. Hanya 1. Oh, 2. Contoh apa lagi? Contoh apa? Jangan kelas. Jangan seperti itu. Yang belakang perhatikan sini Mas, baik dan timnya. Kita perhatikan sini Mas. Ini 52 semua jawabannya ya. Coba kita cek lagi. Oke, tidak perlu bahkan menurutnya Mas. Oke Mas. Kita
Jelaskan. Kenapa 52? Ayo Mas, saya kasih kesempatan. Ayo bro. Silakan. Bapak Mas Tore. Hah? Ya, itu sampaikan di sini kenapa 52? Kenapa 52? Biar teman-temanmu tahu alasannya. Yang keras bilangnya mana alasannya? Karena 1/8 10 Pak. Nah, karena 1/8 dihitung 10. Oke. 1/8 dihitung 10-an atau 10 ya. Terus 2/8 dilipat. 2/8 atau kalau kedipan? Kalau kedipan cepat. Ya, alasannya itu. Tapi tadi kan kamu bilang 1/8 dihitung urutan 10. Kalau kedipan cepat dihitung 1. Berarti kalau kedipan cepat saya tanda sebutnya aja berarti dihitung 1. Tadi jumlah yang panjang berapa kedipan? Terus yang pendek berarti total 52. Artinya apa? Kamu bilang artinya apa 52? Posisinya sensor. Termasuk sensor atau bukan? Oke, bukan Mas. Tepuk tangan dulu Mas. Nah, jadi di kasus 1 dan 2 itu lebih banyak sensor atau aktuator tadi Mas? Sensor. Nah, berarti tadi kasus 1 kan sensornya ada sensor GPS sama AT. Kasus 2 sensor DKP. Sedangkan si aktuator namanya tadi injektor. Sampai saat ini bisa dipahami ya Mas ya? Bisa dimengerti ya? Oke, Mas jangan jadi. Nah, nanti kita akan bahas lagi terkait tadi pertanyaan pematik yang belum sempat dijawab. Pertanyaan pematik yang belum sempat dijawab. Kita akan lagi. Saya lempar dulu Mas. Pertanyaan pematik tadi ya. Slide 15 ya. Nah ini ya Mas. Ini tadi kan belum sempat ada yang bisa menjawab mungkin karena belum tahu atau apa. Dan nanti secara tidak langsung Anda semua sudah belajar menjawab ini Mas. Tadi Mas Tori sudah mengawali ada yang ketiban pendek, ketiban cepat, itu dihitung berapa. Oke. Nah, ini ya Mas. Ini kan ketika kunci kotak on, kemudian ini menyala kan belum dihitung ya. Oke. Kalau belum dihitung, nanti ketika ada swap Mas yang belakang fokus dulu Pak. Mas, Tolip jangan. Nah, ini kan kalau di soal-soal, kalau di gambar teknik nanti simbolnya adalah seperti ini. Simbolnya adalah seperti ini. Nanti antara garis satu dengan garis yang lain itu kalau kutipannya cepat itu durasinya itu cepat. Misalkan ini kan garis kunci kotak menyala milihnya terus mati lagi. Terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis ini adalah 7. Nah, kalau pertanyaannya kan sepeda motor kalau yang berbit PSP menikmati mengalami kerusakan seperti yang ada di pola berikut. Nah, berdasarkan pola garis di atas, komponen apa saja yang harus diperbaiki. Oke, kita hitung bagaimana kita melakukan prosedurnya. Oke. Tadi yang ini sudah ketemu 7. Sekarang ini ya Mas, yang kerusakan kedua ini kan lebih panjang atau lebih lebar ya. Ini dihitung puluhan. Berarti ini 1 puluhan terus 1 puluhan. Berarti ini puluhan, taruhlah 10 tambah 1 berarti 12. Berarti ini yang rusak komponennya apa saja? Kalau 7 apa? Apa itu POT? Ini termasuk sensor atau termasuk aktuator?
Ya, oke. Sekarang di layar ini sudah ada terkait dengan paket lengkap servis. Ya, bersama Oke. Nanti ini tolong ada setiap kelompok diskusi ya, khususnya yang poin ini apa namanya? Yang poin GTC atau MIL. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Monggo diskusi, saya kasih waktu 5 menit. Artinya apa diskusinya? Anda coba untuk bisa memahami misalkan kalau mobilnya itu 7, apa yang terjadi, apa yang rusak, apa COP kepanjangannya apa. Bisa dipahami ya? Oke. Saya kasih waktu dari sekarang 5 menit. Setiap kelompok nanti kita akan mainkan. Bahasa ya Mas. Khusus yang mobilnya saja. Mobilnya. Di layar ada, di modul yang kemarin saya berikan juga ada. Sama. Yang mobilnya saja Mas, yang mobil. Go. Ini
koneksi antar materi. Materi-materi yang tadi kita diskusi kita koneksikan satu dengan yang lain dalam bentuk nanti permainannya. Kemudian kita aksi nyata. Ini para bisa mas ya, mas ya? Bisa sudah ya? Coba kita lihat aksi nyatanya seperti apa. Untuk koneksi antar materi Anda dan atau setiap kelompok menyusun laporan hasil diskusi tadi ini, kemudian dengan mengaitkan beberapa materi yang sudah saya saksikan dalam bentuk bisa PowerPoint, tulisan atau bisa saja dengan lisan nanti kita peragakan satu kali. Maka ya mas ya. Kemudian aksi nyatanya nanti ada dua pilihan mas. Aksi nyatanya nanti kita gabungkan dengan koneksi secara langsung di sini. Secara intensnya nanti kita pertemuan di minggu depan. Seperti itu ya. Berarti sekarang kalau sudah kita melingkar dulu mas seperti biasa kita melingkar satu-satu saya ayo kita melingkar dulu mas. Ini saya jangan terlalu ke belakang, agak ke tengah lagi mas. Agak ke tengah, yang penting jangan menghalangi orientasi mas. Ayo cepet sore ini. Mas, nanti teknisnya ini kan sudah saya tulis angka-angka pakai mil. Nanti siapa saja yang mendapatkannya tolong dibaca. Mil misalkan saya kasih contoh, mil 8 adalah apa? Misalkan 8 apa? TPS. Nah, misalkan 8 adalah mil 8 TPS, throttle position sensor, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Kembali satu-satu. Kembali ya. Ini satu. Sebelum hasil di kesini lagi mas. Jangan loncat. Dengarkan instruksinya mas. Nanti dulu kita fokus ke sini dulu mas. Instruksinya dengarkan. Nanti misalkan kan ini sudah dimulai berdiri ya. Ini kan nomor berapa? 11. Nomor 11 ya. Nomor 11 nanti berarti dibacakan 11 itu sensor apa, terus panjangnya apa. Setelah misalkan 11 sensor apa, panjangnya apa, terus langsung geser 1. Tapi ini menyebutkan dulu. Berarti ini sebutkan dulu semuanya, geser, sebutkan semuanya dulu, geser, sebutkan semuanya dulu, geser terus sampai nanti ke sini satu kali putaran atau nanti 2 kali putaran. Bisa dimengerti? Sekarang jadi mulai mas. Lebih yang keras mas, yang keras. Sensor VS vertical speed. Betul. Ya. Ayo nyata. Apa? Yang belakang, selanjutnya mas. Nomor 3
Jamil 52 CKP Crankset Position Sensor. Nah terus Kodamil 1 MAP Motor Manifold Absolut Pressure. terus kodamil 21 O2 sensor oksigen. Nah terus kodamil 29 rangkaian intake air motor. Nah terus Kodamil 8 Ya keras mas, yang lain diam dulu, yang lain keras lah. Kodamil 8 TPS Total Position Sensor. Terus Kodamil 9 ya terus sudah. Nah berarti geser satu kali. Ya baik. Terus deh geser. Sudah satu kali toh? Nah sudah. Berarti kalau sudah satu kali, nah nanti geser satu kali. Nanti gini mas, ini kan kita nanti durasinya ketika tidak memungkinkan, nanti kita percepat. Yang penting konteks untuk kita memahami materinya adalah seperti itu. Jadi kita nanti bukan menghafal, tapi kita memahami saat nanti kita melaksanakan praktikum kita sudah paham. Itu ya mas ya. Oke, coba sekarang satu kali lagi tapi yang keras. Itu ya, mulai dari mas dulu. Kodamil 11 sensor FS VS Apa itu? versus Sensor. Terus Kodamil 33 ICM engine control modul. ya terus Kodamil 7 IPT engine polisi modul. ya terus Kodamil 12 injektor. terus Kodamil 52 Crankset Position Sensor. Kodamil 1 MAP sensor manifold atas bawah pressure. ya terus Kodamil 21 sensor oksigen. terus Kodamil 29 ACV Rangkaian Intake Air Control Runway. ya terus Kodamil 8 TPS ya terus Kodamil 9 IKT Intake Air Temperatur. oke cek air. Nah sekarang dengan semua tolong tetap berdiri di situ sambil melihat paparan di proyektor biar nanti kita tidak berdiri terus, karena besok kita ketika di industri itu nanti bekerjanya sambil berdiri. Nah, ini untuk pelatih. Nah, untuk aksi nyatanya tadi kita ini sekilas juga, tapi untuk lebih detailnya nanti kita di pertemuan selanjutnya. Mas, aksi nyatanya akan memerlukan sebuah laporan dari hasil praktikum. Nanti yang KPD-nya saya share, gitu ya mas ya. Oke, saya next teman-teman. Jangan bercanda mas. Kita next lagi ya mas. Oke, nah jadi kesimpulan pada pembelajaran kita di sesi ini apa mas? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Nah, Mbak silakan Mas Farid, kesimpulannya apa? Mempelajari sensor terus apa? Nah, terus apa lagi? Bedakan mana akuator dan mana sensor. Ya, berarti kesimpulannya satu, mengidentifikasi komponen-komponen injeksi. Kemudian mengidentifikasi beberapa kerusakan yang ada. Kemudian membaca profil ya, dan menentukan setting modul. Nanti ya mas ya. Oke, kita lanjutkan mas. Nah, untuk asesmen sumatifnya pertemuan berikutnya kita nanti akan mengerjakan di Google Form. Nanti saya share juga di link di grup. Kita lanjutkan mas sambil dilihat proyektor ya mas.
Perhatikan semuanya. Mungkin bisa duduk dulu Mas biar nanti kita bisa lihat lebih jelas. Topik pembelajaran mana yang paling kalian suka? Itulah perwakilan yang nomor 1 disampaikan di sini Mas. Ya Mas Wahid disampaikan di sini Mas. Berdiri di sini. Disampaikan Mas. Berdiri di sini Mas. Berdiri di sini. Ayo Mas Wahid. Berdiri di sini. Ya, yang terakhir. Disampaikan teman-teman. Topik yang paling sulit pakai bahasa Indonesia. Yang paling sulit lagi untuk terus yang kedua menghafal pada modul. Kemudian Mas Farid tadi menyampaikan topik pembelajaran yang paling suka yaitu adalah tentang injeksi. Ini suka tapi sulit gitu ya. Tapi pada intinya happy and fun ya Mas ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya sampaikan untuk sesi pembelajaran berikutnya. Nanti kita tetap masih menggunakan pakai berpak seperti ini ya. Basis industri. Kalau yang belum berpaknya mungkin masih kotor atau apa, kalau besok minggu depan dipakai lagi ya. Nah, sesi pembelajaran minggu depan berikutnya adalah perhatian debat praktikum analisis gangguan dan perbaikan sistem bahan bakar injeksi. Kemudian yang kedua, membuat laporan praktikum dalam bentuk video, PowerPoint maupun PDF. Ada yang mau sampaikan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, saya mengingatkan nanti atau mungkin minggu depan, ya, karena kita nanti bagi ada yang praktek, ada yang di sini. Nanti kita mengerjakan asesmen sumatif. Nanti bentuk soalnya adalah bentuk soal pilihan ganda menggunakan